Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas pertanyaan netizen, ya, edisi untuk menjawab pertanyaan netizen yang mau beli telur fertil. Itu pertanyaannya pasti seperti ini, Mbak, untuk pembelian telur fertil seumpama saya tidak memiliki mesin tetas, itu apakah bisa ditetaskan di indukan, Mbak? Atau istilahnya ada telur lama terus dikasih telur baru, ya, intinya seperti itu. Jadi telur beda umur, telur fertil beda umur itu ditetaskan dalam satu induk, atau apakah itu bermasalah nantinya, ya. Jadi kita akan bahas secara tuntas di sini. Seperti apa penjelasan di Catur Unggas. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, kebetulan untuk indukan di Catur Unggas itu kalau saya ambil untuk telurnya, itu pastinya telurnya tuh berkurang, ya teman. Seumpama dia ada 14 telur, nah kalau sudah saya kirim, saya ambilin itu pasti tinggal 3 atau tinggal 2. Nah itu kalau dierami satu indukan cuma 2 telur atau 3 telur itu rugi waktunya, ya teman-teman, rugi waktunya. Jadi sirkulasinya biar nanti cepat nelur lagi induknya itu seperti apa, ya. Nah ini sesuai dengan pengalaman saya. Seperti di sini, ini tadi telurnya saya pindah, teman-teman. Nah, karena insting induknya itu tahu kalau dia nelur di sini, dia mengeram lagi. Ini udah mengeram. Nah, ini barengannya di sini, teman-teman. Nah, ini bareng, telurnya bareng. Nah, itu yang di sana tadi itu saya pindah. Itu cuma 3 telur. Saya pindah di sini, ini ada sekitar 4 telur saya lihat. Ya, jadi saya tambah untuk induk yang di sana tadi. Jadi ini ada 7 telur, teman-teman. Nah itu apakah nanti bisa netas, karena seumuran pastinya netasnya bareng, ya teman-teman. Jadi nggak masalah, itu istilahnya bukan beda umur tapi beda induk. Beda induk itu bisa dititipkan. Nah dari awal beda induk itu, nah kalau beda umur, seumpama teman-teman beli telur fertil dari Catur Unggas, seumpama itu udah 1 minggu atau 2 minggu dititipkan, itu nanti bisa netas atau tidak, atau bermasalah? Jawabannya bisa netas, teman. Jadi bisa netas. Terus cara mengatasinya kalau netes, seumpama beda 1 minggu atau 2 minggu, yang netes itu teman-teman langsung ambil. Jadi kalau bulunya itu udah ngembang, untuk GO-nya langsung diambil. Nah otomatis untuk insting dari induknya, ketika masih ada telur di petarangan, itu dia akan ngeram terus, teman-teman. Jadi dia akan ngeram terus sampai telur itu netas semua, ya. Jadi kalau teman-teman mau beli telur fertil tidak punya mesin tetas, itu bisa diikutkan di entok. Di ayam pun bisa, teman-teman, karena insting unggas itu ketika dia ngeram itu kalau telurnya itu belum netas, masih ada telur di petarangannya, dia akan terus mengerami, ya, akan terus mengerami. Nah terus ini ada tambahan lagi, ketika udah tak ambil nih untuk induknya yang di sana, otomatis itu nggak ada telurnya, udah nggak ada telurnya. Nah itu gimana caranya agar induknya itu nggak ngeram? Dia masih ngeram, ya, mau ngeram, tapi nanti kita ambil untuk petarangannya. Jadi tujuannya agar dia itu udah nggak mau ke situ lagi. Gimana caranya? Dan ini permasalahannya sama seperti yang di sini. Seperti yang di sini. Ini kemarin
kalau teman-teman melihat video saya ada satu induk ya, satu induk itu yang ngeram terus di sini. Sudah saya mandiin, sudah saya karantina 1 hari ya, walaupun cuma 1 hari, itu masih aja di sini. Nah, ketika ini alasnya ini teman, jeraminya itu saya taruh di sampingnya, dia udah tahu, ditaruh di sini lagi sama dia. Itu kalau ciri-cirinya induk ngeram itu bulunya akan rontok. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini merontokkan bulunya agar lebih hangat lagi. Jadi kalau indukan yang mengeram, yang mau mengeram, itu istilahnya udah nelur akhir, itu akan merontokkan bulunya di area petarangannya ya. Nah, setelah kembali lagi, setelah indukan yang tadinya susah saya istilahnya move on kan untuk menghasilkan telur lagi, setelah ditempati telur baru ini, itu baru dia istilahnya udah nggak mau ditempat di sini lagi, dan itu otomatis akan sirkulasinya akan proses menghasilkan telur baru lagi ya teman-teman. Jadi ini induk yang lain, ini induk yang lain. Jadi saya nggak ngenalin ya kalau ini induk yang mana gitu, nggak ngenalin teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh mau beli telur fertil, itu bisa juga dititipkan ke unggas kita, tidak hanya entok. Kalau teman-teman membeli telur fertil ayam kalkun seumpama, itu seumpama dititipkan ke induknya, induk entok istilahnya, dieramkan, apakah itu bisa netas? Bisa netas teman-teman. Jadi tidak harus mempunyai mesin tetas. Jadi kalau beda umur pun itu tadi caranya, kalau sudah netas yang telur lama itu langsung diambil ketika bulunya. Kalau teman-teman nggak istilahnya nggak tega untuk mengambil anaknya yang bulunya basah, itu ada juga peternak yang seperti itu, atau ada anggapan itu nanti mati karena masih basah bulunya ya. Kalau udah ngembang itu langsung diambilin terus ditempatkan di tempat tersendiri, di kandang panggung atau di kardus seperti itu. Itu otomatis kalau sirkulasinya seumpama 1 minggu lagi dia ngeram, dia akan ngeram terus sampai yang telur baru itu netas. Tapi juga kasihan ya induknya. Tapi untuk induk ini bisa istilahnya setelannya itu udah alami, tidak seperti mesin tetas kita yang atau manusia yang harus setting ya, harus setting untuk berapa suhunya, kira-kira nanti kelembapannya berapa, seperti itu. Tapi kalau untuk entok ini dia seumpama dia waktunya makan ya makan, minum gitu. Yang tidak bisa mengontrol pun juga ada juga istilahnya betinanya itu betina yang enggak unggul, itu ada juga yang bermasalah istilahnya seperti itu teman-teman. Tapi kebanyakan ya untuk pengeraman alami udah di setting sendiri untuk indukannya ini ya, berapa suhu untuk mengerami telurnya ya. Jadi untuk panen DOE ya sebentar lagi insya Allah ya, nanti ada dua tempat ya, sekitar ya 10 butiran atau 10 ekoran ke atas lah. Saya nggak mau langsung prediksi segini karena apa, nanti kalau ada yang mati juga, itu kan di cangkang ada juga yang mati. Nah itu nanti kemungkinan dari faktor dari pakannya juga bisa, dari telurnya usianya juga bisa seperti itu. Jadi ini ada telur baru, ini ngeram baru, yang di sana telur yang induk baru ini tinggal 3 karena yang lain sudah saya marketingkan. Itu saya taruh di sini biar yang induk baru itu bisa istilahnya kembali untuk memproses
penghasilan telur lagi. Itu kemungkinan kalau jaraknya itu 1 atau 2 mingguan, itu seumpama induk udah netas itu mulai nelur lagi teman-teman. Yang normalnya seperti itu. Jadi dia udah netasin telurnya atau anakannya, itu nanti proses nelur lagi sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia nelur sesuai dengan jumlahnya. Seumpama 14 ya 14 hari, terus ngeramnya itu 37 hari, 35 sampai 37 hari ya. Jadi prosesnya kalau alami memang lumayan lama. Maka dari itu kalau pakai mesin tetas itu lebih cepat. Jadi kita 2 kali untuk menetaskan anakannya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo ataupun telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Yang Kuasa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.